Yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman, kita akan bicara tentang kehebatan seorang mukmin itu sendiri. Mestinya kalau kita memang termasuk orang yang beriman, maka sudah pasti kita akan memiliki karakter-karakter yang hebat itu sendiri. Nah, Rasulullah sendiri pernah memberitakan kepada kita semuanya, ya, bahwa orang mukmin itu sungguh mengagumkan, ya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah itu mengatakan, ajaban li amril mukmin, inna amrohu lahu kullahu khairun. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Inna asabathu ar-ra'u syakara fa kana khairan lah. Wa in asabathu ar-ra'u sabara fa kana khairan lah. Di dalam hadis itu Rasulullah membicarakan tentang kehebatan, keajaiban, ya, kekaguman bagi orang terhadap orang yang beriman itu. Ajaban, sangat ajaib di amril mukmin, bagi urusan orang-orang yang beriman itu. Inna amrohu lahu, sesungguhnya urusannya baginya kullahu khairun, semuanya itu baik. Artinya orang mukmin itu sungguh sangat menakjubkan. Orang mukmin itu mempunyai kehebatan yang dahsyat, yang amat sangat, ya, yang sangat-sangat mengagumkan. Apa kehebatannya, gitu ya? Kehebatannya itu segala macam urusan orang beriman itu baginya itu hanya baik untuk dia, baik sekali untuk dia. Dalam keadaan apapun urusan bagi orang beriman itu baik, gitu, bagi dia baik, gitu ya. Artinya hanya kebaikan yang dia dapatkan. Urusan yang membahagiakan pun ya kebaikan yang dia peroleh, urusan yang menyedihkan pun juga kebahagiaan yang dia peroleh, kebaikan yang dia peroleh. Ya berarti tuno ya tetap apik bagi orang beriman itu. Maka sebenarnya falsafah Jawa saya sering mengatakan alhamdulillah gitu ya. Kalau namanya kesandung jadi innalillah tapi tetap alhamdulillah kan gitu ya. Kilo rapotol luka dikit dan sebagainya. Susah apapun tetap banyak alhamdulillah bagi orang Jawa, banyak mengatakan seperti itu. Kemudian dilanjutkan di situ setelah mengatakan bahwa inna amrohu lahu khairun, sesungguhnya segala macam urusannya itu adanya yang baik bagi orang beriman itu, gitu. Nah, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan yang seperti itu situasi, kondisi, karakter, kepribadian yang seperti itu tidak akan pernah didapati kepada siapapun, melekat pada siapapun kecuali hanya kepada orang yang beriman, ya. Jadi kalau kita termasuk kelompok orang munafik tidak akan menikmati itu. Kalau kita termasuk orang fasik tidak akan menikmati itu. Kalau kita termasuk orang kafir apalagi tentunya kita tidak akan menikmati yang seperti itu, keajaiban, kehebatan, kelebihan-kelebihan yang dimiliki orang beriman seperti itu, ya. Maka ditekankan di sini betul, ya, hanya baginya kullahu khairun, gitu ya. Inna amrohu lahu khairun. Semua kebaikan, semua segala situasi dan kondisi, semua perbuatannya, semua urusannya itu onone apik. Dan yang onone apik itu hanya melekat pada orang yang beriman. Maka dikatakan walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang seperti itu bagi seorang pun illa lil mu'min, kecuali bagi orang beriman. Nah, kalau begitu bagaimana toh? Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan in asabatu farra'u syakara fa kana khairan lah. Apabila dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu kebaikan baginya. Nah, ini yang menjadi persoalan itu, teman-teman yang sedang online, kita itu hanya pandai bersyukur di lidah saja, di bibir saja, ya. Apa mungkin dari pikiran kemudian masuk ke bibir, itu tidak betul-betul dari dasar hati sanubarinya. Nah, untuk bisa bersyukur itu kita harus paham dulu. Untuk kita bersyukur, bisa merasa bersyukur itu, ya, maka di dalam suasana hati orang beriman itu ada
perasaan, ada rasa beruntung. Jadi ada nuansa keberuntungan untuk bisa bersyukur itu. Gitu. Nah, nuansa keberuntungan bagi orang yang beriman itu tidak cukup dari materi yang dia dapat, tidak cukup dari tidak cukup dari materi atau pangkat jabatan atau anak keluarga, istri, suami dan sebagainya, tidak seperti itu. Ya. Jadi bagi orang beriman itu ukurannya adalah keselamatan akhirat, ketaatan kepada Allah. Karena keselamatan akhirat itu hanya bisa didapatkan dengan ketaatan kepada Allah. Maka setiap ketaatan atau setiap dia mendapatkan sesuatu yang merupakan buah daripada ketaatan, itu dia akan merasa sangat beruntung, sangat bahagia. Ayatnya sendiri mengatakan Yazalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar itu didapatkan hanya ketika kita bisa bertaat kepada Allah dan Rasul. Maka ayatnya mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat ke-13 itu dikatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Tilka hududullah, ini adalah hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang dia taat, taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, maka dia akan masuk, Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya, ya, yang kekal di dalamnya. Nah, kemudian dikatakan Ghazali Fawzi Azim, itu adalah kemenangan yang besar, dan yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Nah, kemenangan yang besar yang di akhirat itu adalah surga. Tetapi kemenangan yang besar yang berupa surga itu tidak mungkin kita dapat tanpa syarat yang di depan. Wa may yuti'illah wa rasulahu. Ya, maka dari itu kemenangan yang besar itu adalah misalnya adalah suasana, adalah ketundukan hati ketika kita itu bisa betul-betul bertaat kepada orang yang Rasulnya, sehingga berbuah keuntungan yang besar di akhirat tadi. Maka segala sesuatu yang dirasakan oleh orang beriman itu, yang itu merupakan buah atau cerminan atau buah daripada ketaatan, dia akan bahagia, dia akan merasa beruntung. Karena balasannya surga, karena balasannya ke kemuliaan di akhirat nanti, termasuk juga kemuliaan di dunia ini. Ya, maka katakan saja, ketika seseorang beriman itu melihat orang di jalan jatuh, kemudian dia berhenti dari motornya, berhenti dari mobilnya, kemudian dia menolong orang yang jatuh, bahkan sampai mengantarkan ke rumah sakit, bahkan kalau perlu membayar uang parkir atau membayar uang admission fee untuk rumah sakit dan sebagainya, dia akan senang sekali. Bahagia, merasa beruntung. Allah telah memberikan kesempatan kepadaku untuk beramal soleh, untuk menolong orang itu. Andai kan tidak saya tolong, andai kan aku tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk menolong, saya tidak dapat amal soleh ini. Andai kan saya tidak beramal soleh ini, mungkin saja ya orang ini sudah mati dan sebagainya. Tapi begitu demikian, alhamdulillah, usia saya, harta saya, uang saya, mobil saya, motor saya digunakan untuk mengantar ke rumah sakit dia, sehingga akhirnya dia selamat dan sebagainya. Walaupun ya beratnya kerugian yang dia dapat dari sisi dunia mungkin kecil, tetapi besar maknanya di dalam hatinya. Bahagia, ada rasa syukur. Ya, rasa syukur. Maka dari itu Allah sendirinya juga lain syakartum la azidannakum. Ya, sungguh jika kamu bersyukur maka aku tambah nikmatku kepadamu. Ini kenikmatan yang dia rasakan itu betul-betul langsung meresap ke dalam hatinya. Tambah besar, terus begitu aja. Ya, maka siapa yang bisa mengalahkan orang beriman seperti itu? Karena meskipun dia kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan harta barangkali itu tidak terlibat, tetapi bahagia, dia ada rasa syukur karena kesyukurannya itu dinilai dari keselamatan akhirat, dari nilai kemuliaan di akhirat. Dia sekarang sudah menambah tabungan di akhirat, menambah tabungan dengan uang yang dia keluarkan, dengan perbuatan amal soleh yang dia keluarkan. Ya, maka yang namanya orang beriman, kalau dia memang mau beriman, tidak akan malas beramal soleh itu. Ya, jadi Allah syukur terus, alhamdulillah, tapi saya makan dengan tangan, alhamdulillah, tapi saya keluar pintu rumah dengan kaki kiri dan sebagainya, masuk rumah dengan kaki kanan, alhamdulillah, adanya begitu terus suasana itu.
rasa syukur kepada Allah. Ya, sehingga syukur itu tidak hanya berada di mulutnya, tetapi betul-betul sudah menjadi bagian dari kepribadiannya, gitu ya, melekat pada kepribadiannya. Ada keuntungan sedikit pun, ya, kalau itu betul-betul itu mempunyai nilai ukrawi, dia sangat senang, sangat bahagia, bersyukur kepada Allah. Jadi kandelanya langsung ke sana. Ya, apalagi kalau itu wujudnya harta, wah, lagi. Tapi kebanyakan yang kita alami, kita bersyukur, alhamdulillah, itu kalau kemudian juga dapatnya tunjangan gaji ke-13, punya utang, atau bisa untuk membayar cicilan yang tertunda dan sebagainya, kendaraan atau rumah yang tertunda dan sebagainya. Ya hanya itu, tapi itu syukur yang sifatnya duniawi aja, duniawi ya. Nah, kalau orang beriman tidak begitu nilainya. Karena iman ini bukan kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada malaikat dan sebagainya, orientasinya ke sana. Ya, syukurnya karena iman, dan syukurnya karena dunia. Kalau syukurnya dunia, bisnisnya sukses, dia senang, ya, merasa bersyukur kepada Allah. Maka ketika bisnisnya bangkrut, dia tunda-tunda dari Gusti Allah. Repot ke Gusti Allah itu, sama membuatkan keliru. Kalau itu pun ngaji, kalau itu pun sholat, kalau pun poso, kok malah bisnis lo bangkrut gitu. Ya, nah kalau itu masalah dunia, Allah itu adil. Kita itu dipersilakan, dibebaskan untuk berkompetisi antara mukmin dengan kafir. Ya, tidak kemudian bilani orang mukmin dalam hal dunia. Ya, cara ngono kan orang mukmin itu perang menang terus. Tidak ada gitu. Rasulullah aja yang kekasih Allah, dia perang, dia akan kalah. Dunia itu pun juga pernah rampal, ya, karena serangan orang-orang kafir. Ya. Jadi kalau dalam masalah dunia ini mau betul-betul kita harus kompetisi menghadapi orang kafir tadi kan gitu. Nah kembali, ya. Jangan sampai kita merasa bersyukur ini karena dunia aja, sehingga kemudian kalau gagal mendapatkan dunianya, kemudian akhirnya kecewa kepada Allah, kepada Rasulullah, ngaro dan sebagainya. Itu bukan orang beriman kalau begitu itu. Orang kafir, materialis dan sebagainya seperti itu. Nah, teman-teman yang sedang online yang berbahagia, ini betul-betul kita berusaha ya untuk menjadikan diri kita masing-masing ini betul-betul menjadi orang beriman, ya. Sehingga segala sesuatu itu menguntungkan atau merugikan itu diukur dari keimanan, dari keselamatan kita di hari akhir. Ya kalau menguntungkan kita bahagia, kita bersyukur kepada Allah. Kalau merugikan ya kita prihatin terhadap yang seperti itu kan gitu. Ya itu bisa begitu. Ya. Maka tadi dikatakan in asabatu syarra'u syakara fakana khairan. Ya, dia mendapatkan kesenangan, dapat kebaikan dan sebagainya, mendapat keberuntungan. Dia akan bersyukur. Ya, karena khairan. Yang rasa syukur itu amat baik baginya. Orang beriman baik. Bahkan tadi jamal aziz karena ditambah nikmat Allah kepada kita. Kalau tidak setelah bersyukur tadi di dalam hati ada suasana yang nikmat, enak. Dan itu kenikmatan, keenakan karena bersyukurnya kepada Allah itu kita akan membekas dalam waktu lama. Orang beriman akan terus teringat karena rasa syukurnya kepada Allah. Ya. Terasakan pertolongan Allah, terasakan pengawasan Allah, terasakan bantuan dari Allah, perlindungan dari Allah, itu betul-betul dalam keseharian suasana seperti itu. Nah kemudian berikutnya wa in asabahu darra'u sabara fakana khairan lah. Jadi apabila dia tertimpa musibah, maka dia sabar itu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya, tidak sesuai dengan kemauannya gitu ya, atau ada kesusahan dan sebagainya itu, maka dia sabar. Karena dari kesabaran itu baik baginya gitu. Ya. Maka dari itu ya di salah satu ayat itu Allah itu malah mengatakan di dalam surat Az-Zumar ya ayat 10 itu mengatakan bahwa orang sabar itu galak ya. Pahalanya tanpa batas sampai seperti itu. Ya, coba maksud tadi dibuka ayatnya di dalam surat Az-Zumar ayat ini ya, kita lagi dibaca terjemahnya itu. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Nah, hanya orang-orang yang bersabar, yang lain tidak datang. Ya, hanya orang yang sabar itulah yang dia akan diberikan pahala tanpa batas gitu.
Ya, itu di satu sisi adalah banggangan atau iming-iming dari Allah atau pengharapan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang banyak tertimpa musibah, orang beriman yang banyak tertimpa musibah, supaya tidak banyak berkeluh kesah, supaya dia menonjolkan kesabaran, ya, iming-imingi dengan pahala yang tanpa batas. Ya, di sisi lain kita harus menyadari, ya, kita harus paham betul bahwa kalau Allah itu menghendaki kebaikan pada kita, itu Allah pasti akan menimpakan bala cobaan kepada kita. Jadi dalam salah satu hadis yang lewat Bukhari, ya, itu disampaikan bahwa mayuritillahu bi khairan yusib minhu, gitu. Jadi barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, ya, maka Allah memberinya cobaan. Jadi kalau Allah itu ingin meningkatkan kualitas keimanan kita, kalau Allah itu ingin meningkatkan derajat penghambaan kita kepada Allah dan sebagainya, Allah akan menguji kita, ya, akan menguji, memberikan yusuf, gitu, ya, akan memberikan cobaan. Nah, maka dari itu ketika kita menjumpai atau kita mengalami hal-hal yang tidak kita sukai, ya, atau sesuatu yang merugikan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kesulitan-kesulitan yang hidup yang kita rasakan, ya, maka mestinya kita tidak perlu berkeluh kesah, tidak perlu ngaruh. Tetapi yang kita tonjolkan adalah kesabaran. Ini kehendak Allah untuk meningkatkan derajat saya, meningkatkan kualitas pribadian saya, ya, meningkatkan kedekatan saya kepada Allah. Apalagi Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 2 dan 3 itu, ya. Itu di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayutraku ayaku amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kan itu. Monggo dibaca, Mas. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 2 dan 3. Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ya, sampai seperti itu, ya. Jadi memang kalau kita itu memang ingin menjadi orang beriman, menyatakan diri kita menjadi orang beriman, ya, tidak mungkin kita hidup itu tanpa mengalami ujian. Karena memang ujian-ujian itu, cobaan-cobaan itu dibutuhkan untuk peningkatan keimanan kita. Ya, kalau kemudian menghadapi ujian, itu kemudian kita mundur ke belakang, syirik ke belakang, ya, maka berarti kita tidak lolos ujian itu. Ujian itu memang untuk kita hadapi. Ya, layaknya anak-anak yang sekolah, ya, 6 SD harus menghadapi ujian. Kelas 5, kelas 4, kelas 2, kelas 1, 3, dan sebagainya. Setiap akhir tahun dia menghadapi ujian. Bahkan tidak hanya setiap akhir tahun, setiap semester pun juga menghadapi ujian. Tidak hanya setiap semester, bahkan mungkin saja sebulan sekali atau 2 minggu sekali dan sebagainya ada ujian. Bahkan harian ketika bertemu guru pun, guru-guru kan banyak yang menanyakan ini, menanyakan itu, mengetes ini, mengetes itu kepada anak didiknya. Dan itu merupakan ujian semuanya. Ya, dia mampu mengatasi ujian itu, mampu menjawab pertanyaan ini dengan benar dan sebagainya. Kualitas ilmunya meningkat. Nah, begitu juga kita sebagai orang beriman di hadapan Allah, ya, itu hakikatnya seluruh aspek kehidupan kita itu namanya ujian. Bahkan hidup dan mati itu juga ujian. Ya, sedih dan senang itu juga ujian. Maka dari itu ketika kita mengalami kesedihan, tentu saja yang kita tonjolkan adalah kesabaran kita dan berharap Allah memberikan pahala tanpa batas. Jangan kemudian lari dari ujian, kesedihan dan sebagainya, kegagalan dan sebagainya itu ke jalan yang tidak pas, tidak benar menurut tuntunan Allah, kan gitu. Nah, monggo mari kita betul-betul sadari, ya, sampai di hadis yang lain sampai Rasulullah pun beritakan bahwa sabar, ya, sabar itu adalah di dalam bahasa hadisnya wasobru diaun, jadi sabar, dan sabar itu adalah yaun itu sinaran atau kilauan atau cahaya yang berkilau, gitu aja.
diaun, pancaran ya. Jadi ada yang terjemahkan as-sabru diaun, sabar itu adalah cahaya, itu gampangannya, penak begitu. Meskipun sebenarnya secara letterless cahaya itu nur katanya gitu. Tapi hakikatnya sama. Nah, as-sabru diaun. Sabar itu akan memancarkan kilauan, gampangannya seperti itu. Nah, ya pantas saja kalau sabar itu akan memancarkan kilauan menjadi mercusuar, apa namanya, mercusuar yang apa namanya, bisa menarik kapal-kapal dari jauh melihat posisi itu. Artinya sabar itu akan memancarkan satu cahaya yang menarik bagi orang lain. Itu sabar, sabar seperti itu, dekat sekali orang itu. Karena kesabarannya itulah maka dia sukses, karena kesabarannya itulah maka dia begini. Orang lain akan tertarik melihat yang seperti itu karena memang luar biasa ya kalau apa namanya orang itu betul beriman sehingga bisa sabar seperti itu, mampu melampaui berbagai macam cobaan yang dia ya, apalagi kalau dia menyadari bahwa Rasulullah pernah pula ada bahwa inna idama jazai ma'a idamul balai gitu ya, sesungguhnya besarnya balasan atau besarnya pahala dari Allah ya, itu tergantung pada besarnya cobaan. Maka dari itu ketika kita menjumpai cobaan yang sangat berat, menjumpai sesuatu musibah yang sangat dahsyat dan sebagainya, jangan kemudian surut ke belakang atau kita menghindar dari itu atau kita menjauh dari itu atau kita malah mengeluhkan menempuh jalan yang lain dan sebagainya. Tidak seperti itu. Justru malah di balik musibah yang besar, di balik cobaan yang besar itu terdapat peningkatan derajat, peningkatan kemuliaan, peningkatan kualitas iman yang setara dengan besarnya bala itu sendiri. Nah, dalam konteks seperti itu, teman-teman yang sedang online sudah pasti kita bisa memahami bahwa orang beriman itu betul-betul mengagumkan. Ketika dia memperoleh kenikmatan, dia betul-betul bersyukur dari ujung rambut sana ya sampai manapun gitu dia merasakannya. Tetapi kemudian ketika dia mendapatkan musibah begitu, dia dari posisi manapun dia akan menunjukkan kesabaran yang sangat dahsyat sendiri. Ya, mudah-mudahan yang seperti ini sudah bermanfaat bagi kita semua. Begitu Mas Adi sebagai pengantar pembicaraan kita malam hari. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan yang masuk. Kalau saya lagi emosi yang tidak terkendali, kadang tanpa sadar saya selalu mengeluarkan kata-kata kotor. Bagaimanakah agar kita menghindari kata-kata kotor itu di saat lagi emosi, Ustadz? Mohon solusinya. Iya, jadi ya itu termasuk ujian kesabaran yang seperti itu. Kalau kemudian kita menghadapi sesuatu yang tidak kita sukai, menghadapi sesuatu yang mengecewakan kita, kemudian kita mudah sekali menggunakan kata-kata kotor, ya, itu namanya kita belum mampu mengendalikan lisan kita, dan itu belum sabar. Memang yang namanya sabar itu, ya, namanya sabar itu ada pada kumpulan yang pertama itu. Ketika kita menghadapi orang gemas sama sekali, orang yang jengkel sama sekali, itu ya. Nah, pada saat itu memang ada rangsangan dari setan, bisikan dari setan, ajakan dari hasutan dari setan untuk meresponnya dengan cara yang mungkin negatif, meresponnya dengan cara setan. Ya, kalau kita kemudian mengucapkan kata-kata kotor sebagai pengganti istighfar, innalillah, alhamdulillah dan sebagainya, itu berarti kita sudah menjadi teman setan. Maka yang seperti itu kita perlu sadari betul. Ya, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, malah bersaudara dengan setan, malah mengambil sifat-sifat setan untuk kita amalkan, kan gitu. Nah, kalau kita itu orang beriman tidak seperti itu, maka yang muncul istighfar, innalillah dan sebagainya. Orang kok ya, astagfirullah, kok jahat sekali itu orang ini. Dalam hati kita muncul seperti itu. Alhamdulillah, saya tidak menjadi orang seperti itu, gitu loh. Jangan kemudian justru malah kita, sikil papat, ini udah jebot barang metu dan sebagainya. Nah, itu pokok kalau kita itu umbar nafsu, umbar hawa nafsu kan gitu. Nah, bagaimana bisa mengendalikan ya rasa ngomong seperti itu diganti dengan ucapan-ucapan yang lain gitu. Nah, ucapan itu sebenarnya kan tergantung kita mengatur hati kita, mengatur nafsu kita kan gitu ya. Umpamanya kita mau ngomong kirik umpamanya, ya.
Kiri umpamanya kita desain sendiri diganti dengan kerikil umpamanya seperti itu, kiri menjadi kerikil umpamanya seperti itu. Nah sekarang kok diganti kerikil, ya ganti innalillah gitu tuh, innalillah umpamanya gitu. Nah itu semuanya desain kita sendiri, rancangan kita sendiri. Jangan sampai hati kita itu dibentuk oleh setan, dirancang oleh, didesain oleh setan. Kalau ada ini responnya negatif, kalau ada itu responnya negatif, kalau ada itu responnya negatif. Artinya hati kita sudah dikuasai setan seperti itu. Mengijek sholat, mengijek poso, tapi dalam kondisi-kondisi yang menuntut kita melaksanakan norma-norma Islam, ya nilai-nilai Islam, maka kemudian kita lepaskan begitu saja. Nah mungkin saja orang yang seperti itu sholatnya juga tidak ada nilainya. Sholatnya itu nilainya ya mungkin hanya tinggal-tinggal saja seperti itu kan gitu. Nah sholat itu kan lizikri, ya akhirnya sholat lizikri. Tegakkanlah sholat untuk ingat aku, untuk mengingatku, mengingat Allah, kan gitu. Nah, mengingat Allah itu mestinya kita sadar bahwa iya karena itu, iya karena lain hanya kepadamu ya Allah akan mengembangkan diri, dan hanya kepadamu ya Allah akan minta pertolongan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah sendirianku, hidupku dan matiku itu semuanya milik Allah Tuhan alam. Apalagi kita sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah setia tidak ada ilah yang aku sembah, tidak ada ilah yang patut aku taati kecuali Allah saja. Nah kalau kita itu banyak kata-kata keluar, kita berarti tidak taat kepada Allah, kita bermaksiat kepada Allah seperti itu. Kalau Allah menuntunkan innalillah, kita ngomong innalillah, jangan diganti jaran. Ya kalau Allah menuntunkan istighfar, ya kita istighfar, jangan diganti kiri dan sebagainya. Nah, ganti jaran, ganti kiri itu kan rancangan setan. Maka jangan kita ikuti rancangan setan. Ya, karena setan itu musuh kita. Ya, innahu lakum aduwwum mubin. Ya, sehingga ya, setan itu nggak musuhmu yang nyata. Kita perlakukan sebagai musuh. Kalau dia bisik-bisik kita ngomong jaran, itu berarti setan. Jangan kita ikuti. Kita ucapkan kata yang lain, ya. Itu desain kita sendiri, ke rancangan kita sendiri. Apa yang kita keluarkan dari mulut. Ya, maka jangan sampai mulut kita, hati kita, keinginan kita dikuasai oleh setan. Maka hadirkan suasana rohani, suasana islami, suasana syukur kepada Allah. Ya, itu setiap saat di dalam hati kita, dan suasana apapun, baik beruntung maupun rugi, baik senang maupun susah, ya, sehingga yang muncul pun juga kebaikan dari mulut kita gitu. Itu Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Masih berkaitan dengan sabar tadi Ustadz, terkait dengan pelajaran sabar dan taat, Ustadz, benarkah ada hadis sahih yang menerangkan bahwa ketika Rasulullah mendapatkan suatu perkara, kemudian beliau melaksanakan sholat dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau ada, apakah yang demikian itu juga berlaku bagi kita umat muslim? Terima kasih Ustadz jawabannya. Pertanyaan berat sekali. Saya lupa ingat itu tentang sikap Rasulullah seperti itu. Tetapi kalau beliau itu ditanya oleh seorang sahabat, kemudian tidak mampu menjawab, beliau itu diam, menunggu jawaban dari Allah gitu. Ya, menunggu jawaban dari Allah gitu. Jadi jadi intinya kalau kita bicara tentang sholat itu kan ya tanha anil fahsya wal munkar, zikri dan sebagainya. Kalau kita menghadapi hal-hal yang menuntut kesabaran ya kita bersikap sabar gitu ya. Saya tidak mampu, tidak bisa untuk memberitahukan apakah Rasulullah itu bersikap seperti itu atau tidak ya. Yang jelas kita mau bersabar itu tidak perlu dengan sholat ya. Sabar itu kan sikap ya, maka tidak menuntut harus dengan sholat. Kalau kita sholat ya kita sholat, artinya kita bersolat kepada Allah untuk mengingat Allah, mohon petunjuk pada Allah dan sebagainya. Dalam konteks kita bimbang menghadapi satu pilihan 50-50 antara ini dan itu, kita ragu-ragu, kita minta pertolongan Allah, memang itu ada sebenarnya orang itu ya.
kita mohon dipilihkan oleh Allah yang baik, yang mana kalau itu memang betul-betul 50-50. Tapi untuk mendapati situasi yang betul-betul 50-50 itu kan tidak mudah ya. Kadang sering sekali berperan nafsu kita, keinginan kita sudah cenderung ini, cenderung itu dan sebagainya. Itu berperan di sana. Yang lebih saya tekankan di sini adalah ketika kita menghadapi musibah itu, ya sudah, kita musibah itu yang pertama itu kita nilai sebagai cobaan dari Allah untuk mengangkat derajat kita. Maka dengan begitu sebenarnya kita tidak perlu bersabar, malah kita harus bersyukur. Jadi ketika ada musibah yang datang tidak menyenangkan, menyusahkan kita bersyukur kepada Allah karena ini hakikatnya untuk mengangkat derajat kita. Apalagi tadi Allah menjanjikan bahwa besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian dan sebagainya. Wah, ini ujian saya besar, berarti saya akan diberi pahala yang besar. Saya akan ditingkatkan derajat saya dengan derajat yang tinggi dan sebagainya. Nah, dalam suasana hati seperti itu, kita berasa syukur di situ. Jadi, strateginya Rasulullah mengubah ya kesusahan sensual, kesusahan yang bersifat sensual, kesedihan yang sifatnya sensual, untuk menjadi kebahagiaan atau kenikmatan yang sifatnya moral. Jadi dibawa kita dari kesedihan yang sifatnya sensual, mungkin karena kebangkrutan, perceraian, atau apapun yang tidak menyenangkan dan sebagainya, untuk menuju kepada kebahagiaan spiritual, bersyukur kepada Allah, dan gitu. Maka dari itu ada tuntunan yang lain, katakan ketika kamu marah, ambil air wudhu, kemudian sholat. Jadi ya, marah itu dari setan, setan itu dari api, kemudian ditunjukkan api itu dengan air, dengan sholat dan sebagainya. Jadi Rasulullah mengalihkan sifatnya kesedihan emosional tadi, ya, kesedihan yang sifatnya emosional tadi, kemarahan tadi, menuju kebahagiaan yang sifatnya moral, bahkan spiritual, moral, karena dia melaksanakan tuntunan Allah, mendapat kebahagiaan. Sholat tadi, ya, satu sisi hatinya menjadi adem karena dia sholat, di sisi lain dia mendapat ketenangan, kebahagiaan moral karena dia melakukan sholat. Jadi strateginya Rasulullah itu seperti itu yang berlaku. Jadi mengalihkan ini ke sana, mengalihkan sana ke sini, yang lebih tinggi, yang lebih bermartabat, tidak hanya hal-hal yang sifatnya duniawi saja, ya, termasuk mengalihkan kecintaan kita yang bersifat duniawi kepada harta dunia ini, kekayaan ini, menuju kebahagiaan, kecintaan kita kepada akhirat, ya, menuju kecintaan kepada kehidupan yang langgeng, dan gitu, arahnya itu ke sana semuanya. Nah, kalau kita masih hidup ini kok dikacaukan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi, mangkal dengan ini, mangkal dengan itu, dan yang sifatnya duniawi, risau dengan ini, risau itu, yang sifatnya dengan yang sifatnya sesuatu yang sifatnya sensual tadi dan sebagainya, itu amat kecil sekali kualitas kita. Kualitas kita hanya seperti hewan seperti itu. Nah, kita harus mampu merubah kesusahan yang sifatnya sensual itu, ya, menjadi kebahagiaan yang sifatnya moral atau intelektual, moral atau bahkan spiritual. Nah, itu kemampuan itu ada pada diri kita sendiri. Orang kita sendiri yang mampu merasakan, mampu menggerakkan. Orang lain tidak mampu menggerakkan pada diri kita. Nah, kalau kita tidak membiasakan diri kita bersikap seperti itu, ya akhirnya kalau emosi yang meledak-ledak, jadi kewan lagi kita, tidak menjadi orang yang beriman. Ketika sholat kita menjadi orang yang bermartabat, tetapi ketika menghadapi masalah seperti itu kita menjadi kewan lagi. Maka ya tidak mengherankan kalau seperti orang gila dan sebagainya, seperti itu tidak mengherankan. Nah, mari kita teman-teman yang berbahagia, mari kita tingkatkan kemampuan kita masing-masing untuk mengalihkan kedugaan yang sifatnya sensual menuju menjadi kebahagiaan sifatnya spiritual, moral, paling tidak kebahagiaan yang sifatnya intelektual dan sebagainya. Dengan cara seperti yang saya uraikan ini. Gitu, Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Masih menyambung masalah sabar ini tadi, Ustaz. Ya. Apakah sifat sabar ini ada batasnya, Ustaz? Sehingga bila habis batasnya berarti boleh yang lain sesudah bersabar. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya. Ya, masing-masing orang memiliki batas yang berbeda-beda. Kalau batas, ya batasnya kemampuan, batasnya ya tingkat keimanan kita. Ya. Tingkat kemampuan pengendalian diri kita.
Yang semuanya itu merupakan cermin dari keimanan kita. Ya kalau keimanan tipis, keimanannya rendah dan sebagainya, sudah ini marah, sudah banting piring, nendang kucing, ngobong guling barangkali seperti itu. Ya, tetapi kalau keimanannya tinggi, tentu saja tidak akan semudah itu dia. Ya, dia akan lebih itu tadi, dia akan berusaha untuk mengubah sesuatu kedukaan yang sifatnya sensual menuju kebahagiaan yang sifatnya moral, spiritual. Maka tadi beberapa saat tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya sabar itu merupakan manifestasi dari rasa syukurnya kepada Allah, ya. Maka tadi ketika mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan dan sebagainya, itu dikatakan oleh Rasulullah karena Allah mencintai kita, karena Allah ingin mengendaki kebaikan pada diri kita. Ada hadis yang lain yang menjelaskan bila Allah mencintai suatu kaum, maka kaum itu akan diuji. Ya, maka kemudian jadi ketika kita menghadapi ujian itu kita merasa susah, ya kita sulit menuju bahagia karena kita dicintai oleh Allah. Ini kebahagiaan spiritual seperti ini. Yang tadinya ketika kita menghadapi musibah itu rasanya sedih, duka dan sebagainya, tetapi kemudian di balik musibah itu Allah itu mencintai kita. Allah akan meningkatkan derajat kita. Nah itu yang kita lihat, ya, yang kita pandang seperti itu. Nah, semuanya itu tergantung bagaimana kita memandangnya. Jadi point of view kita itulah yang berperan di situ. Ya, atau orang mengatakan way of thinking kita itu yang akan berpengaruh di situ. Maka orang-orang yang mereka itu berpikir positive thinking dengan negative thinking itu berbeda. Nah di sini husnuzan kita kepada Allah, husnuzan kita kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu yang memang dirancang oleh Allah untuk meningkatkan derajat kita masing-masing. Kalau itu kita terima ya dari Allah, kemudian kita adopsi menjadi bagian dari kepribadian kita, alangkah dahsyatnya kita itu, alangkah dahsyat itu. Ya, jadi monggo ya, kita coba yang seperti itu, gitu ya. Jangan sampai kita terjebak dalam kehidupan dunia yang kecil dan sempit ini, ya, untuk rugi karena emosi ini tidak sabar itu. Sementara Allah menyediakan mekanisme kita untuk menjadi orang yang bersyukur, bahagia, nikmat, ya, walaupun dalam kedukaan. Maka dulu ketika kita berbicara tentang Abu Dzar Al-Ghifari yang hidupnya melarat, tidak punya harta dan sebagainya, padahal dia berstatus sebagai gubernur, ya, kadang satu hari dapurnya mengepul, kadang tidak mengepul dan sebagainya. Kemudian ada utusan Umar yang datang ke situ melihat keadaannya seperti itu, laporkan kepada Umar, kemudian akhirnya Umar mengirim uang untuk Abu Dzar Al-Ghifari datang ke situ, utusan Umar. Kemudian Assalamualaikum, waalaikumsalam diterima oleh Abu Dzar dalam rumahnya. Kemudian utusan Umar tadi menyampaikan kantong uang dari Umar kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Abu Dzar melihat kantong uang diberikan kepadanya, dia tidak mengucapkan Alhamdulillah terhadap uang yang diberikan itu, ya, itu merupakan kenikmatan sensual karena dapat harta dunia, dapat materi. Tetapi yang dikatakan dulu malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya seolah-olah ya uang yang datang itu merupakan sesuatu yang akan membawa bencana bagi dia. Maka dia mengatakan innalillahi. Ya, ini saya menghadapi bala ini, menghadapi cobaan dari Allah ini, dan gitu. Innalillahi. Sebenarnya itu berasal dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Jadi itu menonjol kesabaran menghadapi musibah. Yang banyak orang lain mengatakan bahwa itu rezeki dari Allah yang perlu ditanggapi dengan kebahagiaan. Tapi sahabat kita Rasulullah ini justru mengatakan innalillahi. Artinya apa? Artinya orang itu bisa mempunyai point of view yang berbeda. Ya, tetapi mana yang menguntungkan kita, mana yang menguntungkan akhirat kita, itulah yang perlu kita tonjolkan. Jangan kemudian yang sifatnya material, alhamdulillah dapat yang banyak, kita gunakan untuk ini itu dan sebagainya, tidak seperti itu. Tapi ini masih itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pandai-pandailah kita mengatur point of view kita, ya, dan juga way of thinking kita, ya, senantiasa bersikap positif, memandangnya dari segi positif dalam pandangan Allah.
Bukan positif dalam pandangan manusia. Karena positif dalam pandangan manusia belum tentu itu positif menurut pandangan Allah kan gitu. Nah, secara umum positif menurut pandangan manusia dapat harta itu positif gitu kan. Tapi dalam pandangan Allah belum tentu. Ya, karena itu kita harus pandai melihat hakikat peristiwa itu dari balik sana, dari balik layar sana. Jadi segala sesuatu ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Ya, yang tersurat itu yang diberikan, yang tersirat ini merupakan balak dari Allah, ujian dari Allah dan sebagainya. Nah ini kita harus pandai mensikapi seperti itu. Jangan mudah-mudah menganggap orang lain yang bersikap itu salah, benar, ini mungkin caranya. Padahal itu pandangan dia yang menyalahkan itu adalah pandangan yang sifatnya duniawi. Nah oleh karena itu ya, terhadap orang-orang alim di sekitar kita, orang-orang pandai, tertib pandai di sekitar kita, jangan mudah-mudah kita memvonis dia salah. Karena kita belum mengerti hakikat apa yang dia lakukan itu seperti apa. Termasuk dia kepada saudara hari ini. Bersyukurlah kalau kita itu berada dekat-dekat, punya teman, punya sahabat yang dia itu orang alim, orang yang dekat dengan Allah, tawakal dengan Allah dan sebagainya. Banyaklah kita minta nasihat, saran, ilmu daripadanya sehingga semakin tinggi kemampuan kita untuk membaca sesuatu yang tersirat di balik peristiwa atau sesuatu yang tersirat di balik pernyataan pembicaraan orang itu. Itu Mas Adi. Ya, terima kasih Ustadz. Masih dalam sabar ini tadi. Bilang bila sedang marah, kita ngambil air wudhu, kemudian melakukan sholat. Apa niat sholat tersebut Ustadz dan berapa rakaatnya? Minta penjelasannya Ustadz. Iya, jadi sholatnya dalam konteks itu adalah sholat mutlak ya. Jadi sholat mutlak itu adalah sholat yang tidak tergantung oleh waktu. Sholat itu kan biasanya diberi nama sesuai dengan waktunya. Ada sholat lail, sholat malam, ada sholat duha, sholat waktu duha, sholat qobliyah, ba'diyah, artinya sebelum sholat wajib, sesudah sholat wajib dan sebagainya. Karena merujuk kepada waktu kan gitu ya. Nah ada sholat-sholat yang tidak merujuk pada waktu. Kapan saja, setiap saat ya, secara tidak peraturan dan sebagainya, Rasulullah melakukan. Nah oleh ulama kemudian sholat-sholat yang Rasulullah itu begitu datang ke rumah ini kemudian gelar kloso kemudian sholat, atau datang ke rumah yang lainnya kemudian sahabat minta Rasulullah sholat di sini, saya ingin Rasulullah sholat di rumahnya, kemudian Rasulullah sholat di situ. Nah sholat maka termasuk dalam konteks ini ya mengendalikan marah dan sebagainya, kemudian dituntunkan untuk sholat dan sebagainya. Nah sholat-sholat yang tidak terkait dengan waktu yang seperti itu dikatakan oleh ulama sebagai sholat mutlak. Nah kita bisa aja sholat mutlak setiap saat gitu ya. Ini tadi marah dan sebagainya kemudian sholat ya. Nah, kemudian barangkali ada hal-hal yang lain yang menyesakkan hati dan sebagainya, bisa aja kepada Allah karena itu mengingat kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ya Allah menjadi seperti itu, dengan lagi dan sebagainya kita terima, kita dekatkan diri kita dengan sholat antara lain kepada Allah dengan sholat seperti itu. Mutlak. Ya, terima kasih Ustaz. Kembali ke pertanyaan lagi Ustaz. Iya. Dulu sebelum ngaji, saya pernah mengatakan kepada ibu saya, tidak akan menikah dulu sebelum punya mobil. Iya. Tetapi setelah saya ngaji, saya urungkan niat saya tersebut. Dan kemudian saya menikah. Bagaimana hal tersebut Ustadz? Apakah itu termasuk nadar Ustadz? Mohon penjelasannya. Oh iya jelas nadar itu maka perlu dibayar kafarohnya ya, karena itu perbuatan yang tidak melanggar agama yang kita janjikan kepada ibu, kemudian kalau kita membatalkannya, maka kita harus membayar kafarohnya. Kafarohnya apa dan berapa dan sebagainya ada di dalam surat Al-Maidah ayat 89 itu. Silakan dibaca. Quran surat Al-Maidah ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terjemahnya aja Mas. Iya. Panjang. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin. Yaitu pertama memberi makan 10 orang miskin.
Terus? yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, Terus? atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Ya. Barang, Terus? barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Ya. Yang demikian Ya itu sudah itu aja. Ya terus aja sampai akhir. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu, demikianlah Allah menerangkan kepada kamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Ya, saya kira memberi makan 10 orang miskin tidak berat ya. Kalau kita makan sehari, umpamanya saja, makan sehari di Korea itu habis umpamanya 100.000 rupiah, 10 orangnya cuma 1 juta, ya, 10 orang cuma 1 juta, ya, kita bisa berikan itu, ya, apa namanya, dibayarkan sebagai kafaroh yang berikan makan kepada 10 orang miskin. Kalau memang tidak mampu dan sebagainya, kemudian puasa 3 hari gitu aja. Kan tidak berat, ya, tapi harus dibayar kan. Yang tidak berat, walaupun tidak berat, kalau tidak dilaksanakan, ya artinya kita ditagih nanti di akhirat oleh Allah. Ya. Kita terlanjur berjanji kan gitu. Nah, oleh karena itu sebagai orang beriman, jangan mudah-mudah kita mengeluarkan kata janji itu ya. Nah, ya temannya bilang nanti sore datang ke rumahku ya makan-makan bareng. Nah, kita mengatakan insya Allah, gitu. Nah, saya datang nanti, tapi ternyata tidak datang. Nah, itu sudah bohong itu ya, itu sudah melanggar janji. Nah, melanggar janji itu merupakan salah satu sifat orang munafik, ya. Salah satu sifat munafik. Beberapa minggu yang lalu kita bahas, ya. Jadi ayatul munafiki salatun, ya, tanda-tanda orang beriman itu ada tiga kan gitu ya. Kita kadasa, ketika dia berkata, dia dusta. Wa'idha wa'ada akhlaqa, ketika dia berjanji mengingkari. Ya, jangan sampai kita berjanji kemudian kok mengingkari gitu. Kita sudah bersumpah, kita sudah bernazar kok mengingkari. Nah, kalau mengingkari, terpaksa mengingkari seperti itu ya harus dibalas, dibayar apa namanya kafarohnya gitu. Ya, kemudian berikutnya wa'idha tumina khona, dan ketika dipercaya dia berkhianat. Ya, orang mukmin jauh dari sifat yang seperti itu. Jangan sampai kita orang yang beriman itu ketularan atau terkontaminasi hati kita dengan sifat-sifat jelek, sifat buruk, sifat busuk yang seperti itu ya. Alhamdulillah gitu. Yes, gitu Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Kembali ke pertanyaan lagi. Ya, silakan. Tentang larangan jual beli di masjid, Ustaz. Ya. Tentang jual beli di lingkungan masjid, berhubungan yang dikerjakan, yang diperjualbelikan itu bersangkutan dengan fasilitas masjid. Fasilitas masjid. Iya. Transaksi nego, harga, dan pembayaran kadang dilakukan di lingkungan masjid tersebut. Misalnya di lingkungan atau di dalam masjid? Di lingkungan masjid yang ditanyakan. Misalnya di teras atau pelataran masjid, atau di kantor yang di lingkungan masjid tersebut. Apakah ini juga ada larangan ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Ya, yang seperti itu tidak pernah saya jumpai larangannya. Kalau di dalam masjid kita berdagang itu memang tidak boleh. Masjid memang untuk ibadah, kok kita kemudian di dalam berdagang dan sebagainya. Di samping mengganggu orang lain, itu juga menghancurkan keimanan kita sendiri. Harusnya kita itu betul-betul mengingat Allah, di situ membesarkan Allah saja, tetapi kita berdagang, namanya kita membesarkan dunia lagi. Itu tidak ada gunanya kemudian kita masuk masjid untuk beribadah. Karena harusnya ketika kita sebut Allah Akbar, betul-betul Allah saja yang Akbar, dan kita itu kecil, harta dunia itu kecil. Tetapi di sini kok malah masjid tetap dijadikan untuk transaksi jual beli ini itu dan sebagainya. Jadi merusak penghambaan diri kita kepada Allah, ya, memasukkan penghambaan kita kepada harta dunia, ya, merusak pembesaran kita kebesaran Allah, ya, merusak suasana hati yang membesarkan Allah di dalam diri kita masing-masing, tetapi justru malah kita membesarkan harta dunia tadi. Oleh karena itu ketika
sisihkan waktu sebentar betul-betul untuk memikirkan akhirat kita, memikirkan Allah dan sebagainya di waktu sholat itu. Ya, kalau di waktu sholat, di waktu jamaah, di waktu khutbah, di masjid pun kita tidak bisa menyisihkan harta dunia, tidak mampu mengistirahatkan diri kita dari hiruk pikuknya harta dunia, pencarian harta dunia dan sebagainya. Itu namanya kita membesarkan harta dunia daripada akhirat, daripada Allah kan gitu. Nah, oleh karena itu apa yang dituntunkan Islam ini betul-betul sudah sempurna. Kalau mungkin di depan tadi kita bertransaksi ngobrol tentang ini itu dan sebagainya, atau di lingkungan masjid itu kita masih melakukan transaksi dan sebagainya, begitu masuk ke dalam masjid, Allahumma fahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Itu betul-betul kita tinggalkan yang rahmat Allah yang kecil yang sifatnya harta dunia itu. Kita ambil rahmat Allah yang besar yang untuk kelangsungan keselamatan kita di akhirat, yaitu keimanan, tauhid, pembesaran kepada Allah dan penghambaan kepada Allah dan sebagainya. Kita gantikan dengan itu. Jadi begitu melangkah masuk pintu masjid dengan kaki kanan, Allahumma fahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untuk pintu-pintu rahmatku. Itu tinggalkan harta dunia yang sifatnya kecil, yang sifatnya fana ini, gitu ya. Betul-betul kita gantikan dengan kebesaran Allah yang sifatnya ukhrawi itu. Hanya sebentar. Maka jangan kemudian yang sebentar itu kemudian kita kotori, kita recoki, atau kita kurangi lagi untuk membicarakan masalah harta dunia, pangkat jabatan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan pembiasaan yang seperti itu, saat-saat tertentu kita harus berhenti berbicara tentang dunia. Saat kita harus berbicara dunia, larilah bicara tentang dunia itu. Maka dari itu Rasulullah ketika sholat Jumat itu, ya, setelah kita sholat selesai acara ibadah kita, maka kita disuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Nah, ada kalanya, ada masa-masanya, ada waktu-waktunya kita harus melupakan dunia itu untuk Allah dan gitu ya. Kemudian ada kalanya setelah selesai itu kemudian kita diperintah oleh Allah untuk bertebaran mencari karunia Allah itu sendiri. Nah, kita harus pandai mengatur diri kita, mengatur waktu kita. Karena yang bisa mengatur diri kita, waktu kita itu ya hanya diri kita sendiri kan gitu. Jangan sampai yang sedikit untuk membesarkan Allah, sedikit untuk menikmati penghambaan kita kepada Allah itu kemudian masih diresoki dengan hal-hal yang sifatnya remeh-remeh, kecil, tidak bermakna di hadapan Allah. Itu Mas Heri. Ya, terima kasih Ustadz. Menyambung pertanyaan tentang kafarat tadi Ustadz. Ya. Apakah membayar kafarat bisa kita titipkan melalui majelis Ustadz? Karena bagi kita sulit untuk memastikan definisi orang miskin itu Ustadz. Mohon penjelasannya. Ya, bisa aja. Jadi kalau dari Korea atau dari Indonesia dikirimkan ke majelis pusat sana, nanti kan ada fidyah, ada kafaroh, ada apa, nanti kan di sana pengurusnya sudah oleh pengurusnya yang urusi keuangan itu. Nah, nanti kan sudah pondok-pondok sendiri, ini untuk siapa, ini untuk siapa, dan sebagainya, kan gitu. Nah, itu mereka akan menggolongkan, karena memang peruntukannya berbeda-beda satu dengan yang lain, sehingga mereka akan teliti mencatat itu. Kalau kita secara pribadi menyalurkan, juga nanti malah salah, malah keliru dan sebagainya. Tapi kalau memang di sekitar kita ada betul-betul orang miskin, kita bisa menyalurkannya, ya boleh bisa, jangan gitu. Tapi memang lebih mudah kalau kita kirim aja beserta zakat atau infak dan sebagainya, dan di pondok-pondok diberi penjelasan yang ini sekian untuk zakat, yang sekian untuk kafaroh, yang sekian untuk fidyah, yang sekian untuk infak misalkan saja. Nah, monggo bisa ya soal. Oke. Ya, terima kasih Ustadz. Sementara sudah tidak ada pertanyaan Ustadz. Ya, sudah tidak pernah ada pertanyaan, waktunya juga sudah jam 8, saya kira tidak perlu kita perpanjang. Yang perlu kita garis bawahi, marilah kita betul-betul menjadi orang yang beriman, karena hanya orang beriman, beramal soleh itulah nanti yang akan mendapatkan kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat. Ya. Jangan sampai merasa diri kita itu mulia, jangan sampai merasa kita itu dipilih oleh Allah, terpilih dan sebagainya, kalau kehidupan kita itu masih
jauh dari tuntunan kita. Masih tidak sabar, masih tidak kurang bersyukur kepada Allah dan sebagainya seperti itu. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan sekarang adalah introspeksi dari diri kita masing-masing. Betulkah saya itu sudah memperuntukkan seluruh kehidupan saya itu bagi keselamatan akhirat, seluruh aktivitas bagi keselamatan akhirat? Betulkah saya sudah mempersembahkan seluruh aspek kehidupan saya ini kepada Allah untuk keselamatan diri saya sendiri di akhirat? Kalau jawabnya belum, maka kita perlu meningkatkan diri kita masing-masing. Nah, ciri orang beriman itu kalau dia menghadapi satu kebahagiaan, dia akan bersyukur. Ya, bersyukur betul-betul bersyukur. Nah, kalau itu kaitannya dengan harta, maka dia manfaatkan hartanya di jalan Allah. Kalau itu dia menyangkut dengan pangkat jabatan dan sebagainya, manfaatkan pangkat jabatan kedudukan tadi di jalan Allah. Itu yang namanya bersyukur kepada Allah seperti itu. Tidak kemudian dia bersyukur dapat untung 100 juta umpamanya begitu, kemudian zakatnya pun dilupakan, tidak mau mengeluarkan zakat, kemudian infaknya pun juga dilupakan, dilalaikan. Dia hanya bercerita ke sana kemari, membuat orang lain iri dan sebagainya. Itu tidak bersyukur seperti itu. Nampaknya bersyukur, tapi hanya di mulut saja. Ya, begitu yang harus kita lakukan. Kemudian ketika kita menghadapi musibah, segala sesuatu yang hati kita tidak menyukainya, apa yang dia tonjolkan adalah rasa sabar. Yang dia pikirkan adalah dengan musibah ini Allah berarti mencintaiku. Dengan musibah ini Allah akan meninggikan derajatku. Dengan musibah ini berarti Allah berkehendak baik atasku. Dengan musibah ini yang lebih semakin besar ini Allah akan memberikan pahala yang semakin besar kepadaku. Musibah harus ditanggapi dengan kesabaran. Sabar itu adalah cahaya. Sabar itu akan berkilau, bersinar, terang dan sebagainya. Nah, adanya orang sabar itu betul-betul akan mempunyai cara daya tarik, daya pikat, daya persona yang tersendiri di tengah-tengah orang yang beriman, di tengah-tengah masyarakat manusia itu sendiri. Orang akan kagum kepada orang-orang yang sabar. Tetapi orang tidak akan kagum, tidak akan simpati sama sekali kepada orang-orang yang tidak sabar, emosian, mesiman, marahan dan sebagainya. Tidak ada apa lebih dikatakan. Tidak ada kekaguman kepada orang-orang yang sudah emosi, tidak sabar seperti itu. Ya, bahkan dengan sabar itu kita terbuka kemungkinan untuk mendapatkan pahala yang tanpa batas. Semua orang yang mendapat pahala yang tanpa batas, pasti dia akan pasti masuk surga. Kalau dari itu mari kita raih surga ini dengan kesabaran, ya, dengan kesabaran yang prima sehingga kualitas pribadi kita itu meningkat. Sekali lagi, ya, mari kita koreksi diri kita masing-masing untuk menjadi orang yang beriman dan beriman. Nah, cirinya orang beriman itu juga itu, kalau dia meneruskan bersyukur dalam arti sebenarnya, kalau dia musibah tidak menyenangkan, dia akan bisa menggapai pahala yang sama. Kurang lebihnya saya minta maaf. Waktu saya kembalikan kepada Mas Ucadi.